Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 5 subtema 1 pembelajaran 4. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa dapat mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang alam dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks lagu, siswa dapat memainkan pola irama sederhana untuk mengiringi lagu Lihat Kebunku dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati beberapa gambar yang berkaitan dengan perkakas di bengkel, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Selanjutnya, nah sini ada percakapan ya. Diperhatikan percakapannya. Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak baris-baris tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Selanjutnya, di sini diperhatikan perbedaan puisi dan paragraf ya. Ustazah kasih contoh perbedaan puisi dan paragraf. Di sini puisi yang judulnya Rindu Sahabat. Ya, puisi yang judulnya Rindu Sahabat. Kalau di puisi itu setiap barisnya dilihat di sini ya, terdiri dari baris-baris ya. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Ini dinamakan dengan bait ya. Namanya bait. Terus bait yang kedua diperhatikan. Ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris ya. Jadi di dalam puisi ini terdapat 2 bait. Nah, ini dinamakan bait ya, diingat-ingat ya. Selanjutnya, paragraf. Dilihat contoh paragraf. Di sini ada beberapa paragraf ya. Beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Jangan pernah belajar dadakan. Artinya belajar sehari sebelum ujian. Belajarlah mulai dari sekarang. Nah, diperhatikan ini setiap seperti ini ya. Diperhatikan. Ini dinamakan dengan paragraf. Nah, di dalam cerita ini ya, di teks bacaan ini berarti ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf ya, bisa dibaca ya. Yang menjorok ini dinamakan paragraf. Berarti ada 3 paragraf. 1, 2, 3. Jadi bisa dipelajari ya perbedaan antara puisi dan paragraf. Kalau puisi itu terdiri dari beberapa baris yang dinamakan dengan bait ya. Kalau paragraf yang seperti ini namanya paragraf. Dilihat, diperhatikan ya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Nah, menulis makna kata. Di sini ada beberapa kata, ada cangkul, ada siramilah, tumbuh, bermekaran, dan berkicau. Nah, di buku paket juga ada, kalian juga bisa membukanya ya.
Nah, kita kerjakan satu-satu ya. Dari kata cangkul. Cangkul itu maknanya alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Selanjutnya, siramilah. Siramilah berarti mencurahkan air ya. Mencurahkan air. Terus makna kata tumbuh. Apa kira-kira jawabannya ya makna kata tumbuh? Iya, makna kata tumbuh yaitu bertambah besar. Terus selanjutnya, bermekaran. Bermekaran berarti maknanya mulai berkembang dan menjadi terbuka. Terus berkicau. Nah, kira-kira yang biasanya berkicau itu apa ya? Iya, yang biasanya berkicau itu seperti burung, itu berkicau. Bunyi burung itu berkicau. Nah, kalian bisa mempelajarinya juga ya. Bisa dibuka buku temanya, bisa dipelajari di situ ya. Nah, selanjutnya di situ ada ayo mengamati. Mengamati gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Pertanyaan. Apa yang sedang dilakukan Benny dan keluarganya? Yang sedang dilakukan Benny dan keluarganya apa ya? Iya, Benny dan keluarganya sedang bergotong royong membersihkan taman bunga. Ada yang menyapu, ada yang memupuk tanaman, ada yang mencangkuli rumput ya, ada yang menyiram bunga ya. Jadi Benny dan keluarganya sedang bergotong royong membersihkan taman bunga. Nah, sekarang adalah lihat kebunku. Nah, tentunya kalian sudah tahu semua ya lagunya ya. Di TK ada, di kelas 1 ada. Nah, diperhatikan untuk lagu Lihat Kebunku itu diciptakan oleh Ibu Sud ya, diciptakan oleh Ibu Sud. Selanjutnya, nah sekarang potongan lirik lagu panjang pendek atau kuat lemah. Lihat kebunku, yuk dinyanyikan bareng-bareng ya. Lihat kebunku berarti di situ panjang dan kuat ya, panjang dan kuat. Terus penuh dengan bunga. Bisa dinyanyikan ya, kalian juga bisa menyanyikannya ya. Panjang dan lemah. Terus ada yang putih. Ada yang putih berarti pendek dan kuat. Dan ada yang merah berarti panjang dan lemah. Terus semuanya indah, panjang dan kuat. Nah, dipelajari ya anak-anak. Nah, sekarang ayo mengamati. Di situ ada percakapannya antara ayah dan anaknya ya. Ayah, apakah nama benda ini? Diperhatikan ini gambarnya ya. Ayah, apakah nama benda ini? Ayahnya menjawab, benda ini disebut jangka sorong. Ya, jangka sorong. Benda ini ya namanya jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil ya. Jadi jangka sorong itu digunakan untuk mengukur benda yang bentuknya lingkaran. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Beri tanda centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Nah, di situ ada beberapa gambar ya. Ada beberapa gambar. Kira-kira yang dapat diukur dengan jangka sorong yang mana ya?
Tadi sudah diketahui bahwa jangka sorong itu digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Nah, dari 6 gambar itu benda yang berbentuk lingkaran yaitu nomor, ayo dijawab bareng-bareng, yaitu nomor 3. Iya, ini benda yang dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.